Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Indonesia menginformasikan 3 hal penting yang harus kita ketahui terkait honorer dan non-honorer. Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah PP No. 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per tanggal 28 November tahun 2023. Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah, ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denny melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di peraturan pemerintah. Lanjutnya, pertama, tidak boleh ada PHK. Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian PHK massal. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November tahun 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Sehingga, beragam opsi pun dirumuskan pemerintah. Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya? Itu sedang dibahas, kata Alex. Kedua, tidak boleh ada pengurangan pendapatan. Dia menambahkan, pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, ucap Alex. Lalu pedoman ketiga, kata Alex, adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah, ujarnya. Ketiga, stop rekrutmen honorer. Alex menegaskan agar tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, pungkas Alex. Tidak boleh ada PHK. Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian PHK massal. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November tahun 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Sehingga, beragam opsi pun dirumuskan pemerintah. Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya? Itu sedang dibahas, kata Alex. Baca juga, besaran uang lembur PNS dan honorer pada 2024 tidak boleh ada pengurangan pendapatan. Dia menambahkan, pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, ucap Alex. Lalu pedoman ketiga, kata Alex, adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+, kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah, ujarnya. Baca juga, pemerintah enggan janji angkat tenaga honorer jadi ASN. Stop rekrutmen honorer. Alex menegaskan agar tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada.
Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, pungkas Alex. Baca juga, penanganan tenaga honorer, rencana dihapus November tahun 2023, pengangkatan, dan opsi diteruskan, kami menunggu bertahun-tahun, tapi wajah ASN jauh dari mimpi. Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I, Sahiruddin Anto mengusulkan kepada pemerintah terutama Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menerbitkan regulasi supaya memperjelas pengangkatan tenaga honorer. Terkait progres Pak Presiden untuk menyelesaikan honorer, bagi kami sangat menyambut dengan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan kami akan terobati apabila Pak Presiden mengeluarkan kepres atau perpu ataupun aturan lain yang mengikat untuk mengatur tentang penyelesaian dan pengangkatan honorer menjadi ASN, kata dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Sebab, menurutnya, tanpa aturan tersebut maka penyelesaian honorer tak kunjung membuahkan hasil. Sepanjang tidak ada regulasi yang dilahirkan maka sepanjang itu pula hanya sebuah janji untuk dijadikan pemanis di bibir saja. Kami lelah menanti dan menunggu bertahun-tahun tapi wajah ASN jauh dari mimpi, ungkap Sahiruddin. Perlunya mulai perhatian terhadap ASN